Formula One Belgian GP 2024. Mercedes menang 1-2, tapi bohong. Ya. Ya, jadi halo saudaraku semuanya, selamat datang kembali di MNS Indonesia. Kali ini kita akan membahas seputar Formula One Belgian GP 2024, yang dimana banyak sesuatu hal yang terjadi, terutama yang dimana terjadinya banyak hal ini bukan di dalam race-nya gitu loh, tapi malahan di luar race-nya. Ya guys ya. Dan ya too much happen lah ya, yang dimana ada yang mau dipecat, desas-desusnya katanya Belgian GP ini adalah balapannya terakhir gitu kan, dari tim Red Bull terutama. Kemudian ada yang si paling diskualifikasi dan sebagainya gitu ya guys ya. Dan ya, pada video kali ini kita akan bahas Belgian GP Formula One 2024. Let's go! Oke, jadi pada video kali ini gue akan menjelaskan secara pembahasan yang terjadi aja guys ya, di dalam race-nya, what's going on, apa yang terjadi gitu kan. Kok bisa-bisa tiba-tiba di sebelumnya gue ngomong ada yang didiskualifikasi, si pan diskualifikasi, ada yang bilang desas-desusnya mau dipecat, bahwa di Belgian GP ini adalah balapan yang terakhir baginya gitu kan, sebagainya di tim Red Bull, salah satunya si orang Meksiko gitu kan. Dan ya, mari kita bahas Belgian GP Formula One 2024. Let's go. Kita masuk ke poin pertama ya guys, yang dimana lap pertama itu dimulai oleh urutan posisi 1 sampai 3, yaitu adalah Charles Leclerc, Sergio Perez, dan Lewis Hamilton. Yang dimana tuh pada start race, kita tahu, langsung gue buka aja ya, bahwa Sergio Perez itu tadinya banyak desas-desus mengatakan bahwa di Belgian GP ini adalah kesempatannya Checo untuk terakhir kalinya. Kalau misalkan Checo tidak mendapatkan posisi top 5 atau sebagainya, maka dia akan dipecat atau digantikan oleh Daniel Ricciardo. Tapi ini masih gosip ya teman-teman ya. Dan ya, gue harus melihat Checo melakukan performa yang terbaik. Dia mampu bertahankan posisinya, walaupun pada akhirnya tetap di overtake oleh driver-driver lain ya guys ya. Terutama di Lewis Hamilton pertama. Ya, bayangin aja ya guys ya, Checo Perez yang harusnya menurut gue itu adalah driver support untuk Max Verstappen, terus dapat grid di posisi kedua, ya as I expected aja sih guys ya. Dan sebenarnya harusnya yang berada di podium itu di posisi 1, 2, 3, top 3 itu bukan top 3 sih maksudnya, jadi ya posisi 1, 2, 3 lah, gue langsung jelasin aja. Itu sebenarnya adalah Max Verstappen, Charles Leclerc, dan Sergio Perez. Tapi bang, kenapa kok tumben nih Max Verstappen nggak dapat pole position? Nah jadi begini guys, kita masuk ke poin kedua. Ini mana gue dapat berita dari Formula One bahwa after sesi free practice ya kalau nggak salah ya, Max Verstappen itu ternyata menggantikan stok mesin yang baru. Gue nggak tahu alasannya untuk apa. Gue nggak tahu ya guys ya, mungkin untuk nanti di Zandvoort GP atau di Dutch GP, gue nggak tahu ya guys ya, mungkin untuk balapan kedepannya. Tapi sepertinya Max sudah memikirkan matang bahwa ya udahlah, gue di Belgian GP itu gue nggak menunjukkan yang terbaik, tapi di kedepannya ya siap-siap ya guys ya, kita akan mendengar Wilhelmus lagi ya kan. Jadi karena Max Verstappen mengganti stok mesin yang baru, otomatis FIA
memberikan penalti untuk Max Verstappen turun grid 10 position. Jadi misalkan nih Max Verstappen dia kan dapat pole position tuh dari sesi kualifikasi. Tapi karena dia terkena penalti, akhirnya dia harus ke posisi 10 ya guys ya. Seperti itu. Dan ya paling gue langsung bahas di lap, kita langsung ke poin ketiga aja ya guys ya. Yang dimana pada lap 17 Carlos Sainz itu hampir spinning, hampir kehilangan grip atau ya dan sebagainya, dikarenakan dia melebar pada setelah turn. Kalau kalian tahu di Spa-Francorchamps kan ada zona DRS tuh yang nama turnnya adalah Camel Straight. Abis Camel Straight itu ada namanya turn Malmedy dan menuju ke Bruxelles. Dan di situ tuh kalau Sainz itu terkena spinning dan hampir ya pokoknya hampir spinning aja guys ya. Dan bahayanya adalah kenapa gue bisa bahas ini ya karena dia hampir spinning dan dia kena pasir gitu. Dan ya lu bayangin ya guys ya kalau lu balapan terus lu hampir spinning kena pasir dan gila ya guys ya. Tapi untungnya driver F1 ini sudah dilatih reaction, latihan olahraga reaction. Jadi makanya kalau Sainz mampu untuk menghandle spinning tersebut dan ya dia tetap bisa melanjutkan balapan sih guys. Dan tidak ada yellow flag juga, nggak ada safety car juga, dan everything is clear. Oke, seperti itu. Dan ya pada saat start ini kita ke poin keempat ya guys ya. Pada saat lap ke-36 sampai kalau nggak sampai final lap atau gimana ya guys ya, yaitu George Russell, Hamilton, dan Oscar Piastri itu sampai fight banget guys, sampai final lap pokoknya mereka tetap keep fight walaupun mereka tidak ada dari antara tiga mereka ini tidak ada yang berhasil mengovertake guys. Bayangin George Russell tuh nggak bisa di overtake sama Lewis Hamilton, dan itu yang membuat gue kaget sih ketika gue melihat di Belgian GP Formula One 2024 ini ya guys ya. Dan bahkan Oscar pun ya udahlah ya, apalagi harapannya ya lu juga tetap gak akan bisa overtake juga karena gapnya tuh kalau nggak salah antara Oscar sama Hamilton itu gapnya 0,8 ya kalau nggak salah ya. Gue nggak tahu, gue agak lupa juga sih guys ya, soalnya kan race-nya hari Minggu dan ini gue rekaman hari Rabu gitu loh guys ya. Dan kenapa gue rekaman hari Rabu? Demi mengumpulkan informasi-informasi yang terkait dan dimana ada sebuah berita hot ya guys ya mengenai Carlos Sainz seperti itu. Dan ya balik lagi kita ke pembahasan. Ya intinya dari antara tiga mereka ini tidak ada yang berhasil mengovertake sesama lainnya gitu ya guys ya. Dan George Russell pada poin ke-4,5 ya guys. Ini gue bikin poin 4,5 ya guys. Baru-baru kali ini ya guys ya. Kita tahu bahwa lap keberapa gitu ya, lupa inget gue lap 11 atau lap 13 gitu ya. Kita ingat George Russell tuh pit duluan gitu loh. Gue langsung bisa menilai bahwa wah ini George Russell pinter nih. Dia memiliki strategi pit yang sangat bagus, bahkan sampai membuat Red Bull dan Max Verstappen itu pit juga gitu loh. Bahkan kalau kalian lihat tuh Russell dan Max itu pit, sama-sama pit. Baru habis itu disusul pit stopnya oleh Hamilton, Leclerc, sama siapa lagi ya, Norris atau Oscar ya gue nggak tahu ya guys ya, lupa ingat di pertengahan antara 13 sampai berikutnya guys ya. Ya kemudian Carlos Sainz kemana bang? Ya karena Carlos Sainz itu berada di posisi pertama, dia lagi pakai ban hard seperti itu. Gue melihat di balapan kali ini Mercedes memiliki pace yang bagus, memiliki momen-momen bersinarnya ya guys ya seperti itu. Dan untuk tim Ferrari ya sebenarnya gue harus akui memang cukup pintar. Sebenarnya kalau dibilang kurang strateginya pun nggak bisa juga, maksudnya dibilang kurang pintar strateginya gitu ya guys ya, nggak bisa juga karena memang kalau kita lihat secara situasi Carlos Sainz kan yang harus karena dia kan pakai ban hard ya guys ya, jadi dia mau nggak mau harus tetap undercut kepada
driver-driver lainnya lebih bisa bertahan karena dia pakai ban hard dan itu ya oke lah ya. Tapi sayangnya kalau Sainz itu pit stop gitu loh guys. Seandainya mungkin kalau misalkan ya ban hard mungkin harusnya masih bisa lah guys ya. Mungkin kalau Sainz seandainya dia nggak pit, itu gila sih. Dia bisa mempertahankan posisi pertamanya itu sih, tapi ya mungkin karena kalau Sainz takut bannya kenapa-napa, cepet aus dan sebagainya, ya makanya dia pit seperti itu ya guys ya. Dan ya gue nggak bisa bilang kalau Sainz itu bodoh juga, enggak. Dia udah melakukan yang terbaik, he has done a good job, bagus. Dia untuk Ferrari sih nggak ada kesalahan-kesalahan apa sih. Dia di Belgian GP ini Ferrari good lah untuk strateginya, dan Mercedes juga good strateginya. Dan kalau Red Bull dan McLaren ya gue nggak mau komentar kan, karena gue sangat tidak mampu membahas strategi pit, tire change dan sebagainya. Gue masih belum memadai ya guys, saya masih belum memahami seperti itu. Dan ya kita lanjut ke poin kelima ya guys ya, yang dimana pada poin kelima akhirnya pada balapan ini yang memenangkan balapan ini adalah di Belgian GP F1 2024 adalah George Russell alias Mamang Rusli ya guys ya. Waktu hari Minggu gue nonton, gue cukup merasa kaget gitu loh. Wih, gak nyangka loh, George Russell yang lagi fight sama Hamilton gak bisa di overtake gitu, dan jadi menang gitu loh. Tapi gue di satu sisi gue merasakan kok bisa ya tumben-tumbenan gitu kan George Russell bisa menang, ada something wrong nih. Pada hari Minggu tuh gue nontonnya kayak gue mencium sesuatu yang tidak ada yang beres gitu kan. Dan kalau kalian perhatiin pada saat diwawancara sama Gunther Steiner ya kan, itu si George Russell tuh duduk di pojokan gitu kan, kayak Roger Sumata gitu ya. Tapi setelah hari Minggu after the race ya kalau nggak salah, di antara jam 10 sampai jam 11 ternyata ada sebuah berita yang mengejutkan bagi fans Formula One, yang dimana dugaan gue benar guys bahwa George Russell didiskualifikasi ya. Sayang sekali. Alasannya apa? Karena dia dinilai sama FIA karena bobot beratnya yang tidak sesuai regulasi ditentukan oleh FIA. Jadi kalau nggak salah George Russell itu dinilai sama FIA bobot beratnya sama mobilnya itu beratnya cuma 1,1500 kilo ya. 1.500 kilogram. Ya, I don't know if I was right or wrong. I don't know ya guys ya. Tapi yang gue baca dari beritanya sih begitu. Katanya sih 1.500 kg atau 1,5 ton ya. Ya nggak sih guys? Kalau dikoreksi ya, karena gue matematika cukup jelek guys. Ya, jadi yang intinya yang gue baca dari beritanya adalah George Russell itu dikenakan diskualifikasi karena bobot beratnya yang sama mobilnya itu 1.500 kg. Dan untuk pemenang Belgian GP 2024 Formula One akhirnya secara sistem dimenangkan oleh Lewis Hamilton lagi ya guys ya. Dan gue lihat reaksinya Lewis Hamilton tuh kayak, satu sisi gue melihat dia kayak merasa I don't know dude, kayak it sounds weird gitu loh. Dia nggak merasakan happy dan sebagainya, dan ya dia tidak belagu, tidak egois ya guys ya Lewis Hamilton. Dia tetap sayang kepada timnya. Bahkan kalau kalian lihat Toto Wolff itu sampai voice call sama bininya guys, melihat bahwa Mercedes itu 1-2 gitu kan posisinya menang nih ya guys ya, tapi rupa-rupanya batal seperti itu. Dan gara-gara Lewis Hamilton menang, otomatis Mercedes-Benz itu nggak menang Belgian GP 1-2. Jadi pemenangnya itu kalau nggak salah adalah Lewis Hamilton, terus Oscar Piastri, habis itu Charles Leclerc. Jadi Charles Leclerc itu kalau misalkan si George Russell nggak didiskualifikasi, Charles Leclerc tuh di P4.
Jadi karena si Russell didiskualifikasi, otomatis Charles Leclerc di posisi ketiga ya guys ya. Dan untuk Checo Perez gimana bang? Untuk Checo Perez dia tadinya kalau before disqualification of George Russell dia di posisi 8. But akhirnya pada after disqualification of Russell, Checo akhirnya secara sistem di P7 seperti itu. Dan ya cukup sedih bagi tim Mercedes ya, karena gue nggak tahu, tapi menurut gue Mercedes tidak melakukan kecurangan sih. Gue nggak tahu ya guys ya, apakah dia melakukan kecurangan atau tidak, ya gue akan tidak tahu ya situasi di belakangnya seperti apa gitu ya guys ya. Dan sayang sekali Toto Wolff jadi sedih ya guys ya. Dan seperti itu. Lalu yang ke poin ke-6 ini sebenarnya lebih ke gosip aja sih guys. Bagaimana dengan nasibnya Sergio Perez? Nah, jadi seperti yang di kalimat yang gue katakan sebelumnya, Sergio Perez itu kan didesas-desuskan bahwa dia akan di-kick atau dia di-switch oleh Daniel Ricciardo kalau misalkan Checo tidak memberikan performance yang terbaik di Belgian GP. Untuk saat ini, gue masih belum mendapatkan informasi lanjut bagaimana nasibnya Checo, dan gue juga belum tahu juga bagaimana decision make by Red Bull seperti itu guys ya. Gue nggak tahu juga, karena kalau kita lihat Max itu lagi deket-deketnya sama Daniel Ricciardo ya guys ya. Tapi kalau misalkan terjadinya switcher, ternyata Checo ditukar sama Daniel Ricciardo, apakah Daniel Ricciardo bisa memberikan performance yang terbaik seperti Checo Perez? Itu yang gue nggak tahu ya guys ya. Tapi semoga, gue berdoa semoga Checo Perez tetap stay di Red Bull ya guys ya. Dan gue melihat di Belgian GP Checo memberikan performance yang terbaik kok, karena dia di kualifikasi pun dia bisa dapat posisi kedua. Dan ya Helmut Marko cukup senang lah akan hal itu, walaupun akhirnya dia di P7 by system. Saya setidaknya masih bisa dapat poin lah, walaupun sedikit gitu. Ya, gue belum tahu untuk keputusan Red Bull bagaimana. Dan ya semoga Checo tetap stay di Red Bull ya guys ya. Dan udah itu aja sih poin-poin yang bisa gue bahas dalam Formula One Belgian GP 2024 ini ya guys ya. Dan untuk fun fact, satu gosip lagi, ini bukan gosip sih, tapi ini berita official dari Formula One-nya langsung, gue baca dari Instagramnya guys ya, bahwa Carlos Sainz akhirnya memutuskan untuk pindah ke Williams. Ya, Carlos Sainz akhirnya pindah ke Williams ya guys ya. I don't know what's on the mind of Carlos Sainz. Mungkin Carlos Sainz tidak mencari mobil yang sangat ambisius kali ya. Mungkin sebenarnya kalau gue lihat dari Carlos Sainz sih, dia nggak benar-benar fokus aja sih, nggak benar-benar kayak ingin menjadi pembalap yang nomor 1 terus gitu, nggak kayaknya mungkin Carlos Sainz itu lebih ke fokus on the team aja sih, lebih kayak yaudah yang penting gue bisa balapan di Formula One seperti itu ya. Dan kita tahu bahwa kalau Sainz kenapa direkrut ya karena Williams ini kan nanti di tahun 2026 ya kalau nggak salah ya, itu dia akan melakukan upgrade abis-abisan Williams ya guys, di Williams itu dari segi mesin sebagainya. Dan ya we'll see in 2026 ya guys ya, karena because in 2026 something's big going on happen ya guys ya. Ngomong apa boy ya kan, sosok Inggris gitu kan. Ya banyak hal yang terjadi nanti di tahun 2026, terutama ditambah dengan sistem desain dari mobil Formula One yang didesain oleh FIA, yang dimana DRS sudah nggak ada, tapi ya kemudian juga dengan Red Bull, yang dimana gue dengar kalau nggak salah Red Bull itu katanya udah nggak kerja sama Honda lagi, tapi ada yang otodidak, atau ada yang juga mengatakan desas-desusnya Red Bull akhirnya sama Ford. Ya gue nggak tahu ya guys ya. Dan oh ya, untuk Haas diduduki kursinya oleh Oliver Bearman dan Esteban Ocon seperti itu. Dan ya itu aja sih untuk pembahasan fun fact-nya ya guys ya. Dan ini aja sih yang bisa gue bahas dari Belgian GP F1 2024. Gue nggak bisa jago banget, mohon maaf ya guys ya, gue nggak jago banget mengenai
mengenai strategi-strateginya, karena gue masih belum paham. Gue tuh mulai Formula One itu demennya pada saat tahun kemarin, alias 2023. Itu aja gue baru demen gitu ya guys ya. Dan ya, semoga kalian semua bisa memaklumi gue pembahasan dari gue. Semoga kalian tetap bisa enjoy dari pembahasan gue ini ya guys ya. Karena gue kesannya tuh gue nggak mau bahas yang bener-bener serius banget kayak komentator ke F1 gitu, enggak. Tapi gue lebih mau kayak konten ini tuh kita sebagai ngobrol-ngobrol asik aja gitu guys, mengisi waktu kalian dan sebagainya, seperti itu ya guys ya. Dan ya kayaknya udah 30 atau 20 menit ya, mari kita selesaikan saja video ini guys ya. Dan buat teman-teman, kalau misalkan kalian suka sama video gua, untuk suka sama pembahasan F1 ya, silakan like, comment, share, dan subscribe ya guys ya. Semoga kalian bisa memberikan saya semangat untuk terus bahas F1 ini. Dan oh ya, untuk Zandvoort akan dimulai kalau nggak salah sebulan ke depan ya, dan ini kan lagi summer break, jadi para Formula One driver masih bisa menikmati liburan guys ya, seperti itu. Dan ya sepertinya gue nggak akan buat konten lagi. Paling gue buat konten, gue akan coba live streaming ya guys ya. Gue akan coba live streaming main apa ya guys ya, karena gue lagi mumpung demen balapan. Gue lagi demen main Gran Turismo 4 guys, game PS2 ya guys ya. Dan untuk Need for Speed Most Wanted gimana bang? Gue nggak tahu, gue lagi pikir-pikir dulu, soalnya kan ini gue record di PC baru guys ya. Kayaknya gue udah punya PC, amin. Karena gamenya ada di laptop lama, jadi otomatis save-nya hilang. Jadi mungkin untuk video-video NFS Most Wanted ini akan gue hapus. Jadi gue akan mulai dari yang baru lagi guys. Dan kali ini gue akan coba mulai tanpa menggunakan cheat ya. Gue percaya gue bisa melakukannya itu. Yes, here we go. Karena ya, let's see. Ya ditunggu aja guys ya. Seperti itu. Udah, nggak usah lama-lama dah. Langsung saja kita tutup videonya guys ya. Itu aja untuk Formula One Belgian GP 2024. See you guys. Bye-bye.